Baiklah, pada kali ini kita akan membahas sifat dan perilaku tercela. Sifat dan perilaku tercela adalah tindakan yang tidak baik dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Baiklah, sifat dan perilaku tercela yang akan kita bahas yaitu riya, nifaq, ananiyah, putus asa, dan ghadab. Nah, kita masuk ke sifat dan perilaku tercela yang pertama yaitu riya. Riya adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan agar orang lain melihatnya dan kemudian memujinya. Nah, contoh dari sifat riya seperti menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan tujuan agar orang-orang itu memujinya. Lanjut kepada sifat dan perilaku tercela yang kedua yaitu nifaq. Nifaq berasal dari kata nafaka yunafiku nifakan yang berarti ketidaksesuaian antara apa yang diperlihatkan dengan apa yang disembunyikan. Nifaq merupakan perilaku berpura-pura atau ingkar apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Nifaq terbagi dua, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq ijtimai. Sederhananya, nifaq adalah sebuah kebohongan atau kedustaan. Contoh nifaq seperti perilaku nifaq itu ikat janji dan berkhianat. Oke, kita lanjut ke sifat dan perilaku tercela yang ketiga yaitu ananiyah. Ananiyah adalah sifat keakuan atau disebut juga dengan egois, di mana sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi atau diri sendiri dan meremehkan orang lain. Allah melarang sikap ananiyah dalam firman-Nya Quran Surat Luqman ayat 14 yang dimana di dalam ayat tersebut Allah mengatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiyah yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahim, dijauhkan dan dikucilkan dalam pergaulan, sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Baiklah, lanjut kita ke sifat dan perilaku tercela yang keempat yaitu putus asa. Putus asa berarti habis harapan atau tidak ada harapan lagi. Putus asa adalah perilaku atau sikap yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Firman Allah tentang putus asa terdapat dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ciri-ciri orang yang putus asa adalah bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat dan tampak murung serta tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Adapun dampak negatif dari putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi dan potensi yang dimiliki, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Baiklah, kita lanjut ke sifat dan perilaku tercela yang terakhir yaitu ghadab. Ghadab adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada kemarahan atau sifat mudah marah. Seseorang yang mudah marah sering disebut sebagai orang yang temperamental atau ghadab. Dalam Al-Quran Surat Al-Asraf ayat 200 berbunyi, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa adanya larangan untuk bersifat ghadab. Ketika setan menggoda kita, maka kita langsung berlindung kepada Allah. Adapun ciri-ciri orang yang ghadab yaitu mudah tersinggung, dengan hal sepele pun bisa memicu kemarahan, sulit mengendalikan emosi ketika marah, sulit untuk berpikir jernih, sikap kasar, bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau bahkan bertindak kekerasan. Adapun penyebab ghadab yaitu tekanan hidup yang stres. Dengan adanya tekanan hidup yang berlebihan bisa memicu kemarahan.
perasaan tidak nyaman ketika merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil. Seseorang bisa marah. Adapun dengan penyebab marah itu dengan beberapa masalah kesehatan seperti gangguan hormonal dan pengalaman masa lalu. Trauma atau pengalaman buruk di masa lalu bisa membuat seseorang lebih mudah marah. Adapun akibat buruk dari sikap marah antara lain tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi, dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain, dan dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis.